Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu bukan karena kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita. Dari itu kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan bisa membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami juga Bapa akan bersama-sama melakukan renungan pagi ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan berkarya sehingga betul-betul renungan pagi kami ini Bapa bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami Bapa mengerti menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu bukanlah kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah bukalah hati kita, kembalilah kepada Alkitab, renungkan, lakukan, taati, dan setia. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul Roh Kudus bekerja untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita membacanya Bapak Saudaraku bolak-balik kejadian, wahyu kejadian, terus kita baca, kita tidak akan mengerti tujuan hidup kita, dan kita tidak mengerti bagaimana sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jika ada Roh Kudus, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, Roh Kudus akan menuntun, membimbing kita, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengerti untuk apa kita hidup dalam dunia ini dan apa tujuan firman ini untuk kita baca. Jadi Bapak Saudaraku, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kepintaran kita, jangan andalkan kegigihan kita, tapi bukalah hati kita lebar-lebar. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan bekerja, Roh Kuduslah akan berkarya, Roh Kuduslah yang akan menuntun, membimbing kita, sehingga kita mampu untuk memahami, menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bukalah hati kita lebar-lebar. Berikan Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini kita akan membaca firman Tuhan. Inilah pesan terakhir buat umat manusia. Dari situ Yesus naik ke sorga. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia masih menjumpai murid-muridnya, termasuk kita, karena kita yang baca firman Tuhan ini. Dan di sini katakannya kepada kita, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi pertama-tama Yesus bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 10 mengatakan kepada kita, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi Bapak Saudaraku, murid-murid yang 11 orang di sini masih berkabung, lagi bernangis karena dia sudah kehilangan bapaknya, yaitu Yesus. Tapi
murid-murid ini tidak mengerti bagaimana sebetulnya Yesus itu. Karena apa? Karena padahal sudah selama ini dia bersama-sama Yesus. Bahkan dia mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Bahkan juga aku akan menurunkan Roh Kudus, Roh penolong bagimu. Tapi murid-muridnya bergabung menangis. Kita melihat di sini ayat 11 mengatakan tadi ayat 10 tadi mengatakan kepada kita, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun kita melihat murid-muridnya itu sudah bersama Yesus sepanjang hari, sepanjang saat, tapi murid-murid juga tidak percaya. Jadi konon kita Bapak Saudaraku, sangatlah wajar kita itu tidak percaya Yesus itu bangkit. Bahkan kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Bahkan kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita tidak melihat secara kasat mata dan kita tidak pernah berbicara langsung kepada dia. Sedangkan murid-murid 11 itu aja, selama dia sudah ceritakan bagaimana dia hidup dalam dunia ini, bagaimana dia akan mati, bagaimana dia akan bangkit, bagaimana dia akan turun ke dunia ini. Jadi di situ sudah diceritakannya, namun begitu murid-murid yang 11 itu tidak percaya. Jadi sini Bapak Saudaraku jelas katanya tadi kepada kita, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi kita melihat teman-teman yang lain pun tidak percaya bahkan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah heran kita manusia yang saat ini yang tidak melihat, yang tidak jumpa dengan Yesus, kita tidak percaya. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian bagaimanakah akhirnya hidup kita ini? Kemanakah kita dibawa oleh dunia ini? Kemanakah kita perjalanan kita jika kita percaya kepada manusia, bukan kita percaya kepada firman? Jadi Bapak Saudaraku, ini memang sangatlah sukar untuk kita lalui, di mana firman Tuhan yang tidak kita lihat untuk kita percayai. Sedangkan yang kelihatan aja tidak seberapa bisa kita percayai. Gak bisa kita percaya 100% yang kita lihat, apalagi yang tidak kita lihat. Jadi ini sangatlah sukar. Makanya kita Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita orang Kristen mempercayai kepada orang, mempercayai perkataan manusia, bukannya percaya kepada firman. Jadi sangatlah wajar secara dunia. Tapi jika itu yang kita pertahankan, kemanakah kita akhirnya? Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketika ketidakpercayaannya dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus mencela murid-muridnya yang 11 orang oleh karena tidak kepercayaannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian bagaimanakah akhirnya kita ini Saudaraku? Bagaimanakah Tuhan melihat kita? Kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah orang Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi kita tidak mengikut Kristus, tidak taat kepada firman. Bagaimanakah Tuhan itu melihat kita Bapak Saudaraku? Bagaimanalah dia sedihnya melihat kita.
Jadi Bapak Saudaraku, itu harus menjadi PR kita Saudaraku, sehingga kita tidak larut oleh dunia ini, sehingga kita tidak ombang-ambingkan dunia ini, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu Saudaraku. Memang firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengar, yang menyaksikan video ini, saya percaya kita akan terpilih, termasuk yang terpilih, karena kita taat, yakin, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan kita Bapak Saudaraku, sehingga kita membuat firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini setiap pagi untuk mengingatkan kita, bukan mengajari Bapak Saudaraku, karena saya ini tidaklah ada apa-apanya, harga debu pun tidak Bapak Saudaraku. Secara manusia pun saya ini tidak layak, karena saya tidak punya gelar, saya tidak punya sekolah, saya tidak punya titel. Bagaimana setelah saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan seperti hamba-hamba lainnya? Itu tidaklah layak Bapak Saudaraku. Tapi saya membuka hati di mana Tuhan memakai saya, di mana Tuhan memelihara saya, di mana Tuhan menghidupkan saya kembali. Di situ saya membagikan firman Tuhan ini. Jadi ini bukanlah hasil kekuatan saya, bukanlah kepintaran saya, bukanlah kemampuan saya, tapi karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hati saya, berapi-api, bergejolak. Itulah yang saya lontarkan kepada Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Jadi saya ini bukanlah pintar-pintaran, saya ini bukanlah mengajari, saya ini bukan menghakimi, tapi saya ini mengingatkan di mana Tuhan menaruh ke dalam hati saya ini. Jadi mari kita bersama-sama mengerjakannya taat dan setia, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita berupaya Bapak Saudaraku, berupaya menanggalkan kedagingan kita. Tidak seberapa manusia mau menanggalkan kedagingannya. Rata-rata manusia ingin enjoy, ingin senang-senang, ingin menikmati dunia ini. Tapi kita berusaha untuk menanggalkan kedagingan kita, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tidaklah gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu, saudaraku. Tidak sama seperti apa kata manusia. Yang kata manusia mengatakan, asal percaya saja kamu akan selamat. Itu memang kata manusia, bukan kata firman kebenaran. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, harus kita kerjakan keselamatan kita. Kita harus memikul salib, mengikut Yesus. Jadi ada penderitaan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak mau manusia sungguh-sungguh berbalik kepada Alkitab, karena Alkitab mengajarkan penderitaan. Jadi di sini kita melihat ayat tadi, ayat 14 tadi, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini pesan terakhir. Mau atau tidak mau itu tergantung kita. Di sini katanya, kata Yesus terakhir kepada kita, karena di sini dia mengucapkan kepada murid-murid yang 11 orang termasuk kita, dia akan terangkat ke sorga. Jadi sini katakannya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Karena Tuhan tak ingin satupun umat manusia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang sudah mau taat dan setia melakukan firman Tuhan, ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan bagaimana sebetulnya kita hidup dalam dunia ini, mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi itu tugas kita. Jadi kita tidak santai-santai saja. Kita tidak hanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus,
tapi ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena padi sedang menguning, tapi pekerjanya tidak ada. Jadi kitalah bukalah hati kita untuk berpaling kepada padi menguning. Jadi di sini katanya ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini diajarkan kepada kita siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi percaya dulu, ajari dulu, beritakan kebenaran firman Tuhan, beritakan keselamatan firman Tuhan, ajari dulu. Baru percaya, baru dibaptis. Jadi tidak bisa kita baptis tanpa percaya lebih dahulu, tanpa mengerti lebih dahulu. Jadi ini adalah pesan terakhir. Mau atau tidak mau kita melakukannya itu tergantung kita. Jika kita mau selamat, mari buka hati kita, lakukan firman Tuhan ini. Di sini tadi katanya kepada kita, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi jika kita percaya dan kita dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak percaya ajaran Tuhan Yesus, di mana Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus, kita akan dihukum. Jadi Bapak Saudaraku, tergantung kita, apakah kita percaya melakukan firman Tuhan taat dan setia, dan atau tidak percaya membuat kebenaran diri sendiri. Jadi di sini ada dua, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi hanya dua jalan, lebar atau sempit. Nah, jadi jika kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, tentu kita melakukan yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita dibaptis, kita ditenggelamkan, dianyutkan semua dosa-dosa kita dari dosa-dosa keturunan kita, dari dosa-dosa nenek moyang kita. Baru kita lahir baru kita bangkit kembali sama seperti Tuhan Yesus. Situ kita sudah menanggalkan dosa-dosa, tabiat-tabiat kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi mari membuka lembaran baru. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mau, tentu kita dibinasakan. Jadi itu tergantung kita. Pilihan adalah di tangan kita. Mau atau tidak itu tergantung kita. Yang penting Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Tapi menentukannya kita. Karena Tuhan itu tidak memaksa kita harus begini, tidak. Tapi Tuhan memberi contoh, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberi gambar, Tuhan memberi jalan kebenaran. Tergantung kita mau benar atau tidak. Jadi di sini Bapak Saudaraku, ayat 16 tadi mengatakan kepada kita, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu pilihan kita. Sekarang yang penting Tuhan sudah menyampaikan kepada kita harus dibaptis, ditenggelamkan, menghanyutkan dosa-dosa lama, bangkit menjadi manusia baru. Tidak lagi mengulangi kebiasaan-kebiasaan lama kita, tapi kita sudah taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat 17 mengatakan kepada kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita memiliki tanda-tanda ini. Jika belum ada tanda-tanda ini kepada kita Saudaraku, itu masih dipertanyakan. Siapakah kita sebenarnya? Seperti kita menjadi mahasiswa Saudaraku, kita harus ada tanda-tanda apakah sekolah kita ini, apakah kita STM, apakah kita matematika,
apakah kita olahraga. Jadi kita ini ada tandanya. Jika kita ini STM tentu ada tandanya, kita ini STM. Jadi Bapak Saudaraku, kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itulah akan menyertai kita. Jadi kita tidak polos begitu saja, tapi Tuhan memberi tanda sebagai miliknya. Jadi di sini tadi mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Jadi kita baca ayat 17 tadi lebih dahulu. Tetap tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, kita akan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan masih kerasukan setan, saudaraku, berarti itu masih dipertanyakan. Siapa kita sebenarnya? Banyak saat ini orang Kristen masih kerasukan setan. Dan itu masih pertanyakan kepada kita, siapa yang di dalam ini? Apakah roh Tuhan? Apakah roh setan? Jadi sini tadi katanya kepada kita, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Jadi sini ada bahasa baru, itulah bahasa roh. Bahasa roh. Jadi roh Tuhan akan berbicara dengan roh kita ini. Jadi Tuhan bukan bicara dengan mulut kita, bukan dengan mulut Tuhan, tapi dengan roh kita. Jadi roh Tuhan itu menyatu kepada roh kita ini, sehingga roh Tuhan itulah yang berkata-kata dalam hati kita ini. Jadi kita tinggal mengalir. Karena apa? Karena kita tinggal mendengar apa kata suara Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sudah menaruh rohnya dalam hati kita untuk berkata-kata. Jadi Bapak Saudaraku, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi Bapak Saudaraku, mereka memegang ular. Jadi Bapak Saudaraku, bukan ular yang melata itu, tapi ular ini adalah simbol setan. Jadi kita mengusir setan dalam nama Yesus. Setan itu akan pergi, ular itu akan pergi. Jadi ular itu tidak berkuasa lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi tanda-tanda kepada anak-anaknya. Jadi dia katanya sini tadi, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi Bapak Saudaraku, bukan racun begon, bukan itu, tapi mistik. Karena di kampung-kampung itu banyak mistik. Karena saya sudah mengalaminya, saya sudah melayani masuk kampung, luar kampung. Nah, jadi saya sudah mengalami segala cara orang itu membinasakan saya. Orang itu segala cara untuk menyantet saya. Tapi karena ada tanda-tanda yang berikan Tuhan kepada saya tidak kena pun, tapi sekitar itu juga dalam nama Yesus sembuh. Karena apa? Karena ada kuasa. Jika dia taruh dalam minuman saya itu racun tadi, gelas itu pecah. Ketika saya mau mengangkatnya, gelas itu pecah. Karena berapa kali saya ditaruh seperti itu, saudaraku, ketika dia suguhkan saya minuman. Tapi ketika saya pegang, mau saya minum teh itu, gelas itu pecah. Itulah tanda-tanda yang berikan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi saya meletakkan tangan pada orang sakit, Bapak Saudaraku, oleh karena kuasa Tuhan, orang itu sakit menurut imannya. Jadi bukan karena iman saya, Bapak Saudaraku, tapi karena menurut imannya. Jika dia percaya Yesus itu adalah juru selamat, bahkan Yesus itu berkuasa dan sanggup menyembuhkan dia dari penyakitnya, dia akan sembuh. Karena saya ini tidak ada apa-apanya, karena saya ini ada alat, tapi karena roh Tuhan yang bekerja, bukan karena kekuatan saya,
bukan kehebatan saya. Jadi sini kita melihat dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi jelas Bapak Saudaraku, murid-murid itu juga berangkat. Ketika Yesus naik ke sorga, dan apa yang difirmankannya kepada murid-muridnya itu, yang 11 orang itu termasuk kita, berangkat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan turut menyertai kita. Jadi jangan kita takut saudaraku. Karena apa? Karena bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan usaha kita, tapi karena kita mau membuka hati melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, mari berupaya buka hati kita kembali kepada Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Dia akan menuntun, membimbing kita, memberikan bagaimana seturut kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita. Banyak kali kita ini Bapak Saudaraku, kita ingin seturut dengan kehendak kita. Kita hidup di dunia ini ingin seperti kehendak kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bukanlah milik kita sendiri. Kita tidak berkuasa dengan diri kita sendiri, tapi Tuhanlah yang berkuasa, karena Dia yang menentukan kemana arah tujuan kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan kita mengatur Tuhan, Tuhanlah yang mengatur kita. Amin. Bapak Saudaraku, jangan sekali-kali kita mengutuk Tuhan. Jangan kita sekali menyesal apa diberikan Tuhan kepada kita. Tapi syukurilah, karena kita Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mendudukkan kita posisi seperti ini yang kita alami saat ini. Jadi syukuri aja, karena ini adalah tuntunan Tuhan, karena ini adalah Tuhan yang menaruh kita di situ. Seperti Bapak Saudaraku, seperti hidung kita ini. Hidung kita ini taruh kita di sini. Jadi bukannya ini kehendak kita, tapi kehendak pencipta. Tuhan taruh hidung kita di sini. Bayangkan hidung di atas mulut di bawah. Ada ingus, ada undel di atas mulut. Pada makan kita sini, itu sebetulnya tidak layak menurut pandangan manusia. Jadi kenapa Tuhan taruh hidung di sini? Ketika kita makan meler dari atas, tapi itu bukanlah kehendak kita. Jadi syukuri aja, apapun yang kita alami pada saat ini, itu semuanya seizin Tuhan. Tuhan menentukan kita, Tuhan menetapkan kita posisi seperti itu. Jadi syukuri aja, tekuni, syukuri, karena kita dipercayakan untuk itu. Karena Dia yang menciptakan kita. Kita diciptakan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi bukan seturut dengan kehendak kita. Jadi kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kita hidup dalam dunia ini adalah ujian. Ujian ketika kita lulus, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tetap semangat, bagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, supaya kita bersama-sama untuk kembali kepada firman Tuhan. Jangan lupa subscriber firman Tuhan ini supaya tersebar seluruh dunia, ke pelosok-pelosok di mana saja dapat siaran ini. Jadi supaya kita bersama-sama kembali kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.